warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen profesi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya di sini mau membahas tentang kompetensi pedagogi guru. Tapi sebelum itu, kompetensi guru itu ada 4 bagian ya. Yaitu yang pertama kompetensi pedagogi guru, yang kedua kompetensi keprofesionalan guru, yang ketiga kompetensi sosial guru, dan keempat kompetensi kepribadian guru. Nah, yang saya mau bahas yaitu kompetensi pedagogi guru. Apa itu potensi ke pedagogi guru? Yaitu yang harus dimiliki seorang guru atau tata cara untuk memahami siswa kita yang akan dididik kita sebagai guru. Yaitu ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama yaitu harus punya pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan. Nah, seorang guru kita harus mempunyai sebuah pemahaman atau wawasan yang lebih tinggi, yang dalam artikan kita menguasai dalam bidang hal atau satu hal, kita mempunyai keahlian dalam bidang hal itu buat ntar kita mempelajari ke anak didik kita. Nah, sesudah itu kita harus juga memahami terhadap anak didik kita yang mau kita ajarkan. Nah, kita juga harus memahami karakteristiknya, emosionalnya anak didik kita. Nah, kita juga harus mengetahui satu persatu anak tersebut supaya kita lebih mudah mengajarkan anak didik kita. Nah, selanjutnya kita harus punya pengembangan dalam hal pembelajaran dalam arti kurikulum dan silabusnya gitu kan. Jadi dari dalam pembelajaran kita harus mempunyai tingkatan biar menjadi contoh buat anak didik kita buat makin semangat untuk belajar. Sesudah itu kita juga harus punya rencana atau rancangan buat menarik keinginan anak didik kita untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, kita harus mempunyai itu. Nah, kita udah mempunyai ini rencana atau rancangan. Nah, kita juga harus punya pelaksanaan dan punya pelaksanaan yang mendidik yang bagus dan dialogis atau yang sejalur. Nah, yang sealur atau meningkat ya, lebih dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Nah, kita harus punya pembelajaran seperti itu. Nah, jangan lupa juga kita harus memanfaatkan teknologi, karena sekarang teknologi itu udah makin canggih ya. Makanya kalau guru diusahakan kita harus menguasai teknologi biar nggak ketinggalan, biar nggak monoton gitu kan. Nah, sesudah kita mengajarkan ke anak didik kita, maka kita harus mengevaluasi hasil pembelajaran itu. Nah, kita harus lihat apa hasilnya yang kita udah kasih tahu atau yang udah kita ajarkan ke anak didik kita. Kita harus melihat hasilnya gimana, anak ini potensinya gimana, ini masih monoton atau masih rendah atau udah lumayan gitu kan. Kita harus melihat. Makanya di situ ada namanya evaluasi hasil pembelajarannya. Nah, yang terakhir kita harus melihat pengembangan peserta didik kita untuk mengaktualisasikan sebagai potensi apa yang dimilikinya. Nah, kita harus melihat keahlian anak ini apa, dalam bidang hal apa. Nah, kita harus menjalurkan ke potensi anak-anak tersebut biar dia lebih
lebih meningkat lagi pembelajarannya. Nah, itu biar eh, apa biar apa ya? Biar apa yang diinginkan dia tercapai. Nah, gitu. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.